Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 metode penelitian proyek kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada UMKM yang disusun oleh saya sendiri, Dinda Dwi Sri Budiarti, dan rekan saya yaitu Ajeng Indriani Safitri dan Sevia Zahra Indriani. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang rancang bangun sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik perusahaan teh tarik OIC yang yaitu Bapak Abdul Halim Ansol pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2001, yaitu proses laporan pengeluaran kas pada perusahaan teh tarik OIC. Pencatatan laporan pengeluaran kas masih melakukan dengan sistem manual, sehingga dapat menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan pengeluaran kas. Pada penyusunan laporan pengeluaran kas memiliki fungsi yaitu meninjau seberapa besar pengeluaran kas perusahaan selama sebulan, juga menjadikan patokan manajer untuk mengatur pengeluaran kas. Berdasarkan permasalahan penelitian jumpai, maka penelitian mengambil judul Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada UMKM. Saya akan menjelaskan definisi pengertian pengeluaran kas dari Indra Bastian. Pengeluaran kas dapat dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya yang jumlahnya relatif kecil. Di sini ada struktur organisasi yaitu pemilik, manajer, bagian produksi, bagian administrasi, bagian keuangan. Fungsinya yaitu 1. Ketua, menyusun program kegiatan perusahaan, mengatur serta memantau kegiatan yang ada di perusahaan, dan menentukan kebijakan di perusahaan. Yang kedua, manajer, mengatur pembelian dan pengeluaran perusahaan, membantu menemukan ide serta permasalahan perusahaan, dan mengarahkan kegiatan karyawan perusahaan. Yang ketiga, bagian produksi, yaitu melakukan pembuatan produk, mendata bahan yang dibutuhkan produksi, dan mengecek persediaan bahan baku. Yang keempat, bagian administrasi, yaitu mendata produk yang dikirim, melakukan pengiriman barang, dan menyetorkan produk yang berhasil terjual. Yang kelima, bagian keuangan, mencatat pengeluaran kas, serta pendapatan perusahaan, mencatat penggajian karyawan, dan membuat laporan kas. Di sini juga ada proses sistem berjalan. Yang pertama, proses permohonan pembelian. Bagian produksi mengecek bahan baku di gudang dan kebutuhan lainnya. Kemudian bagian produksi membuat permohonan pembelian dan diserahkan kepada bagian administrasi. Yang kedua, proses transaksi pembelian. Bagian administrasi menyerahkan permohonan pembelian kepada manajer. Setelah disetujui, bagian keuangan memberikan saldo kas kecil kepada bagian administrasi untuk membeli kebutuhan perusahaan seperti bahan baku dan ATK. Yang ketiga, proses pengumpulan transaksi. Bagian administrasi mengumpulkan bukti transaksi berupa cek, kwitansi, faktur atau nota dari pemasok, kemudian data transaksi diserahkan kepada bagian keuangan untuk pembuatan laporan pengeluaran kas. Yang keempat, proses pencatatan pengeluaran kas. Bagian keuangan membuat bukti transaksi di setiap pengeluaran, lalu bukti transaksi itu disusun menjadi sebuah laporan pada akhir bulan. Yang kelima, proses pembuatan laporan pengeluaran kas. Saat akhir bulan, bagian keuangan akan membuat laporan pengeluaran kas berdasarkan bukti-bukti transaksi. Ya, di sini saya akan menjelaskan diagram activity sistem berjalan. Yang pertama ada activity diagram. Di sini ada bagian produksi. Bagian produksi akan mengecek bahan baku di gudang, lalu akan membuat permohonan pembelian. Setelah itu PP tersebut akan diberikan kepada admin, lalu admin akan menerima PP. Jika disetujui, admin akan memberikan PP kepada manajer. Jika tidak disetujui, admin akan mengembalikan PP kepada bagian produksi. Selanjutnya, jika disetujui, manajer akan menerima PP. Jika manajer tidak menyetujui, maka prosesnya berakhir. Jika manajer menyetujui, maka manajer akan memberikan permohonan pembelian kepada bagian keuangan. Lalu bagian keuangan akan menerima PP. Setelah itu, bagian keuangan akan memberikan saldo kas kecil kepada admin. Setelah itu, saldo kas kecil akan diterima oleh admin. Setelah admin menerima saldo kas kecil, admin akan membeli alat tulis kantor atau bahan baku dan mengumpulkan bukti transaksi. Lalu setelah itu, bukti-bukti transaksi akan diberikan kepada bagian keuangan. Lalu bagian keuangan akan membuat laporan. Selanjutnya ada use case diagram. Di sini bagian admin akan melakukan login, lalu membuat list permohonan pembelian. Setelah itu mengajukan permohonan pembelian dan permintaan saldo kas kecil. Lalu diberikan kepada manajer. Setelah itu manajer akan menyetujui permintaan saldo kas kecil tersebut.
Lalu di sini juga ada bagian keuangan. Bagian keuangan juga dapat melakukan login ke sistem pengeluaran kas. Bagian keuangan akan mengirim saldo kas kecil. Lalu selanjutnya akan membeli kebutuhan perusahaan. Lalu selanjutnya akan membuat bukti kas keluar setelah melakukan pembelian. Lalu setelah itu mengumpulkan bukti transaksi pengeluaran. Setelah itu bagian keuangan akan membuat laporan pengeluaran kas. Selanjutnya ada sequence diagram. Admin akan melakukan login, lalu masuk ke menu login, menginput password dengan cara menginput password. Lalu selanjutnya akan ada proses validasi. Jika proses validasi itu valid atau diterima, maka akan muncul menu utama. Lalu selanjutnya masuk ke menu penginputan kas masuk atau kas keluar. Lalu sistem itu akan melakukan validasi penginputan. Setelah melakukan validasi, sistem akan memasukkannya ke dalam kas masuk atau kas keluar. Selanjutnya ada deployment diagram. Di sini ada node personal komputer sebagai klien, lalu selanjutnya ada node application server yang berjudul sistem informasi pengeluaran kas. Sistem informasi pengeluaran kas dibangun dengan menggunakan XAMPP dan MySQL. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perhitungan jumlah sampel. Kita menggunakan rumus dari Slovin. Rumusnya yaitu n kecil sama dengan n besar dibagi dengan 1 ditambah n besar dikali i kecil pangkat 2, di mana n kecil sama dengan besar sampel, lalu n besar sama dengan ukuran populasi atau jumlah elemen dalam populasi. Lalu n kecil sama dengan nilai presisi atau tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 95% atau 0,05%. Dari kuesioner kita dapat perhitungannya jadi seperti ini. N sama dengan 51 dibagi dengan 1 ditambah 51 dalam kurung 0,05 dikali 0,05. Hasilnya N sama dengan 45,23 dibulatkan menjadi 45. Selanjutnya perhitungan rata-rata agama. Kami akan menghitung rata-rata agama yang dipercaya oleh responden kami dari data berikut. Yang pertama ada ateis ada 1 orang, Kristen Protestan ada 3 orang, Islam ada 46 orang, lalu ada yang tidak diketahui 1 orang. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi N kecil. X bar sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 46 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 15 dibagi 4. X bar sama dengan 12,75. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan variansi dan bond error estimasi. Pertama ada variansi. Rumus variansi adalah fx sama dengan s2 dibagi n kecil dikali dalam kurung n besar dikurang n kecil tutup kurung dibagi n besar, di mana s2 sama dengan sigma xi dikurang x bar dipangkatin 2, lalu dibagi n kecil dikurang 1. Lalu selanjutnya ada bond error estimasi. Rumusnya adalah 2 akar pangkat dari variansi. Yang pertama ada agama ateis dengan data 1 rata-rata 12,75, lalu xi dikurang min sama dengan min 11,75, lalu xi dalam kurung xi dikurang mean tutup kurung dipangkatkan dengan 2, hasilnya jadi 138,0625. Lalu selanjutnya ada agama Kristen Protestan dengan data 3 rata-ratanya 12,75, lalu selanjutnya xi dikurang mean sama dengan min 9,75, lalu dalam kurung xi dikurang mean dipangkatkan 2, didapatkan hasil 95,0625. Lalu selanjutnya ada Islam dengan data
paling banyak yaitu 46, rata-ratanya 12,75. XI dikurang MEN-nya sama dengan 33,25. Lalu dalam kurung XI dikurang MEN dipangkatkan 2, jadi hasilnya 1105,5625. Lalu ada yang tidak terdeteksi, ada satu data yang tidak terdeteksi agamanya. Rata-ratanya 12,75 tetap. Lalu XI, MEN-nya sama dengan ateis, yaitu minus 11,75. Lalu XI dikurang MEN, hasil dari XI dikurang MEN dipangkatkan 2, mendapatkan hasil 138,0625. Total dari keseluruhannya sama dengan 1476,75. Di sini didapatkan variansi sama dengan 369,1875, standar deviasi sama dengan 19,21425, lalu bond error estimasi sama dengan 38,4285. Perkenalkan, nama saya Ajeng. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan tentang kelas. Rumus dari perhitungan rentang kelas yaitu P sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Keterangan dari P itu panjang kelas interval, rentang didapat dari data terbesar dikurangi data terkecil, kemudian banyak kelasnya di sana 5. Kita lihat skor ringkatnya. Di sini ada sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian skor dari masing-masing yaitu ada setuju 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Ada tabel penilaian interval itu untuk menentukan keterangan dari data kuesionernya. Di sini ada 1,00 sampai 1,79 sangat buruk, 1,80 sampai 2,59 buruk, 2,60 sampai 3,39 cukup baik, 3,40 sampai 4,19 baik, 4,20 sampai 5,00 sangat baik. Selanjutnya kita kembali ke perhitungan rentang kelas. Di sini data pertamanya ada data terbesar 30 dikurangi data terkecilnya 1 dibagi banyak kelasnya 5, didapat hasilnya 5,8. Kemudian yang kedua ada data terbesarnya 28 dikurangi data terkecilnya 1 dibagi banyak kelasnya 5, didapat hasil yaitu 5,4. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya sampai ke data 28. Di sini data terbesarnya ada 30, kemudian dikurangi data terkecilnya 0, dibagi banyak kelasnya 5, didapat hasil 6. Selanjutnya ke tabel perhitungan kuesioner. Tabel perhitungan kuesioner ini kita dapat dari penyebaran kuesioner melalui Google Form. Nah, di sini ada SS, SNTS, STS, skor, median, dan keterangan. SS ini dapat data pertamanya dapat 30 orang, setujunya 19, N-nya 1 orang, TS-nya 0, STS-nya 1 orang. Kemudian skor ini kita dapat dari perhitungan keseluruhan banyak kelas. Nah, itu dari skor skala ringkat. Skor SS ini dikali 5, S-nya itu dikali 4, N-nya itu dikali 3, TS itu dikali 2, STS dikali 1. Setelah dikalikan, kemudian dijumlahkan keseluruhan datanya, lalu didapatlah hasil skor ini, yaitu 230. Kemudian median, didapat dari perhitungan rentang kelas. Tadi data pertamanya udah dihitung, itu udah 5,8. Kemudian keterangan. Nah, di sini dari keterangan tentang kelas itu udah dibuat sebelumnya dari tabel penilaian interval. Nah, kemudian itu masuk ke sangat setuju. Kemudian kita lanjut ke data 28. Kita lakukan seperti tadi semuanya sampai ke data 28. Didapat hasil sangat setuju 14, setuju 30, netral 7, tidak setuju 0, STS 0, skor 211, median 6, keterangan sangat baik. Kemudian total ini kita jumlahkan dari data kuesioner yang udah dihitung, didapat SS-nya 349, S-nya 652, N-nya 33, TS-nya 64, STS 30.
Skornya 5.510, mediannya 179,8. Rata-rata di sini kita hitung dari total keseluruhan, lalu didapat hasil 4,6. Nah, di sini keterangannya itu kita lihat dari tabel perhitungan interval tadi masuk ke sangat baik. Kesimpulan, sistem akuntansi pengeluaran kas memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan. Dalam laporan pengeluaran kas yang dibuat oleh admin di setiap bulannya dapat membantu owner juga pengguna laporan keuangan di perusahaan untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang lebih baik lagi ke depannya dalam menggunakan keuangan perusahaan. Oke, sekarang kita masuk sesi pertanyaan, yaitu Q&A yang udah di-share story WhatsApp. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Ika Rahmadina yang bertanya bagaimana latar belakang pengeluaran kas pada UMKM. Latar belakangnya yaitu hasil wawancara dengan pemilik perusahaan teh tarik OIC, yaitu Bapak Abdul Halim Ansor pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2001, yaitu proses laporan pengeluaran kas pada perusahaan teh tarik OIC. Pencatatan laporan pengeluaran kas masih melakukan dengan sistem manual sehingga dapat menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan pengeluaran kas. Pada penyusunan laporan pengeluaran kas memiliki fungsi yaitu meninjau seberapa besar pengeluaran kas perusahaan selama sebulan. Juga menjadikan patokan manajer untuk mengatur pengeluaran kas. Sesi pertanyaan kedua yaitu dari Salsa Nabila, mengapa kalian mengambil tema pengeluaran kas pada UMKM? Karena pesatnya kemajuan perekonomian era saat ini semua dituntut untuk serba cepat, efektif, dan bersaing dalam jangka waktu di dalam dunia bisnis. Maka dari itu kami mengambil tema rancang bangun sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada UMKM. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Angelita Monica Destiana, yaitu apa saja jenis transaksi yang terjadi pada pengeluaran kas UMKM. Jawabannya, jenis transaksi yang termasuk ke dalam pengeluaran kas UMKM yaitu ada pembelian secara tunai. Di dalamnya ada pembelian bahan baku, pembelian peralatan, pembelian ATK. Kemudian ada pembayaran beban. Di dalamnya ada pembayaran gaji, pembayaran air dan listrik, serta pembayaran pengiriman barang. Kemudian ada pelunasan utang dan retur penjualan. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Kamaludin. Kendala apa yang kalian alami saat pembuatan proposal pengeluaran kas untuk UMKM? Jawabannya, kendalanya adalah kami kesulitan dalam meminta data kepada pihak yang bersangkutan karena adanya pandemi. Dan juga pihak yang bersangkutan sangat menjaga rahasia datanya. Jadi, data-data yang kami cantumkan hanya data yang diperbolehkan untuk dipublikasikan oleh perusahaan. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya, Riran Marshall Dawati. Sebelumnya terima kasih sudah bertanya ya. Isi pertanyaannya yaitu apa kelebihan dari sistem yang kalian rancang? Yang pertama, sistem kami dibuat untuk dapat memudahkan para UMKM dalam melakukan perhitungan kas keluar dan kas masuk secara otomatis. Lalu selanjutnya yang kedua, kelebihannya yaitu tidak memakan banyak ruang memori di laptop atau di HP karena kita menggunakan web ya, via web. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya yaitu Nurul Syanla Nabila Rahmani. Pertanyaannya yaitu, apa kekurangan dari sistem informasi pengeluaran kas pada perusahaan yang Anda gunakan sebagai bahan proposal? Perusahaan yang kami gunakan sebagai bahan proposal masih kekurangan dalam sistem pengeluaran kasnya karena mereka masih menggunakan pengeluaran kas secara manual, tidak menggunakan komputerisasi atau terkomputerisasi. Jadi kami buatkan rancangan sistemnya agar bisa memudahkan mereka dalam melakukan transaksi atau sistem pengeluaran kas. Ya, terima kasih.